Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina Maharani dengan nomor NIM 2250235. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori administrasi negara. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kajian ilmu administrasi dan apa sih itu ilmu administrasi negara? Jadi, ilmu administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang tergolong paling baru karena lahir pada akhir abad ke-19. Secara umum, teori merupakan jargon atau kata-kata kompleks untuk menjelaskan kejadian yang nampak sederhana. Teori disamakan dengan pendapat, opini, dugaan, dan spekulasi. Secara khusus, teori dalam lingkungan ilmu disebut dengan teori ilmu. Penjelasan yang disusun untuk menerangkan relasi atau peristiwa yang saling berkaitan. Menurut G. Sheldon, administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif, dan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. Ada 4 pilar teori yang dibangun. Yang pertama, pembagian tenaga kerja. Yang kedua, proses skala dan fungsional. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang keempat, rentan kendali. Menjelaskan 4 macam teori yang secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap praktek administrasi negara, yaitu deskriptif, normatif, asumtif, dan instrumental. Deskriptif atau eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum. Misalnya konsep hierarki dan organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjanjangan dalam struktur organisasi. Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini adalah pernyataan atau penjelasan yang bersifat utopia, yaitu sesuatu cita-cita yang sangat idealistis. Teori normatif juga dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria akutabilitas, demokrasi, normatif yang lebih spesifik, efektivitas, responsivitas, dan memberikan rekomendasi ke arah mana suatu relasi harus dikembangkan atau perlu diubah. Dalam teori normatif adalah bahwa kriteria-kriteria normatif yang ditawarkan tidak selalu mendukung, bahkan bisa saling bertentangan. Misalnya, perkenaan yang selalu tinggi pada efisiensi dapat mengorbankan pemerataan. Menurut S.P. Robbins, demokrasi negara itu terkait dengan pengambilan keputusan, perilaku seseorang dalam organisasi, sistem organisasi tersebut dalam suatu administrasi negara, dan situasional. Oke, sekian dari saya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.